Halo semuanya, pertama-tama terimalah salam dhamma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ivana Chandra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai kerukunan umat beragama. Dalam agama Buddha, kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seluruh golongan agama dapat hidup bersama-sama secara damai, tanpa mengurangi hak dan kebebasan untuk melaksanakan dan menganut agama mereka masing-masing. Nah, pertama-tama perlu ditanamkan dalam hati kita sebagai masyarakat Indonesia, bahwa kebinekaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama adalah kekayaan bangsa Indonesia yang sudah dipersatukan oleh ideologi kita Pancasila. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kita ini tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, yang mengharapkan kemerdekaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Sehingga perlu adanya kesadaran yang sama bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya kerukunan umat beragama. Di Indonesia, kita mengenal 3 bentuk kerukunan beragama, atau yang biasa disebut sebagai tri kerukunan beragama, yang terdiri dari kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan internal umat beragama artinya kerukunan yang terjalin antar umat yang menganut agama yang sama. Contohnya dalam agama Buddha terdapat 2 atau 3 aliran utama, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Secara singkatnya, Theravada dan Mahayana adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk mengembangkan sifat positif dan mengurangi sifat negatif. Sedangkan Vajrayana adalah ajaran yang mengajarkan kita cara menjadi Buddha dalam suatu kehidupan. Nah, di antara aliran-aliran ini perlu adanya sifat menghargai dan saling menerima. Karena setiap orang berhak untuk menjalankan aliran mereka masing-masing selama sejalan dengan agama Buddha. Demikian halnya juga dengan agama-agama lain. Perlu adanya kerukunan sesama umat Muslim, sesama umat Kristen, dan agama-agama lainnya. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Masing-masing dari agama ini memiliki kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan mereka masing-masing. Kita harus bisa menghargai dan menerima perbedaan agama yang ada. Karena sesungguhnya keberagaman ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Beberapa sifat yang menunjukkan sikap toleransi untuk mendukung dan mencapai kerukunan diantaranya adalah tidak memaksakan keyakinan atau agama kita kepada orang yang berbeda agama. Karena kita harus bisa menghormati dan menerima agama mereka. Kemudian kita juga tidak boleh merusak tempat ibadah ataupun mengganggu ketenangan agama lain. Kita juga tidak boleh mengganggu jalannya ibadah ataupun kegiatan agama dari agama lain. Dan yang terakhir, kita harus bisa berteman dengan siapa saja, tanpa melihat latar belakang agama mereka. Yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan umat beragama artinya kebersamaan umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga persatuan NKRI. Ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk mendukung hal tersebut. Di antaranya, merayakan hari besar keagamaan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, menghormati dan mendukung keputusan dan kebijakan pemerintah terkait hal keagamaan. Kemudian kita juga harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah, mereka juga bertanggung jawab dengan tidak membedakan hak dan kewajiban baik agama mayoritas maupun minoritas. Pemerintah juga harus bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga persatuan NKRI. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kerukunan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama hanya dapat tercapai apabila kita senantiasa memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan yang dilandaskan oleh cinta kasih, saling berbagi, tidak saling menyakiti, dan saling menghargai perbedaan. Kebinekaan harus dimaknai dengan pemahaman multikulturalisme yang berlandaskan kekuatan spiritualitas. Memahami kebersamaan dan kebinekaan adalah tahap awal untuk menjaga persatuan di NKRI. Gagal untuk memahami hal tersebut akan melahirkan berbagai masalah, seperti diskriminasi, radikalisme, sekterianisme, hingga terorisme, dan bahkan perpecahan di NKRI ini. Tentunya kita mau menghindari hal tersebut, bukan? Maka dari itu, harus ada pemahaman dan kesadaran di setiap masyarakat Indonesia tentang pentingnya memelihara kerukunan. Sekian video dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Namo Buddhaya.